Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai bab baru, yaitu bab 21 di buku akuntansi keuangan 3. Nah, di bab 21 ini kalian akan bahas mengenai lease atau sewa. Nah, jadi saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum secara garis besarnya materi-materi di bab 21 ini yang harus kalian kuasai. Mungkin langsung saja. Jadi yang dimaksud dengan lease di sini adalah sewa beli ya. Yang mana kalau sewa beli itu pasti melibatkan dua pemeran, yaitu lessor atau yang memberikan sewa dan juga lessee atau yang menyewa atau sebagai penyewa. Nah, analoginya seandainya teman-teman sewa mobil ya di rental. Nah, teman-teman itu sebagai lessee-nya, sementara lessornya adalah pemilik rental itu sendiri. Nah, secara definisi sewa di sini artinya yaitu pemberian hak untuk menggunakan properti oleh lessor ke lessee. Jadi, misal teman-teman kalau mau sewa mesin jahit misalnya. Teman-teman punya bisnis jahit tapi teman-teman belum punya mesinnya. Jadi teman-teman memutuskan untuk melakukan sewa mesin jahit. Nah, pada saat teman-teman menyewa mesin jahit, berarti posisinya teman-teman adalah sebagai lessee, sementara pemilik mesin jahitnya adalah lessor. Nah, lessor ini akan memberikan hak kepada teman-teman sekalian untuk menggunakan mesin jahit tadi. Nah, itu merupakan contoh dari transaksi sewa antara dua pemeran ini. Nah, namun dalam konteks bab 21 ini sangat kompleks pembahasannya. Jadi saya tarik garis besarnya yang harus kalian kuasai, yang mana nanti akan ada akuntansi bagi lessee dan juga akuntansi bagi lessernya gitu. Nah, akuntansi bagi lessee itu dibagi menjadi dua jenis sewa. Yang pertama adalah finance lease, yang kedua adalah operating lease. Sementara lessor juga sama, dibagi menjadi dua jenis sewa, yaitu operating lease dan juga finance lease. Terus pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah nanti di proses pencatatan secara akuntansinya. Gimana kalian jurnal, kemudian gimana kalian melaporkan ke laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Nah, itu tergantung dari jenis mana lessee atau lessor itu melakukan sewa. Apakah dia finance lease atau operating lease. Nah, kita akan bahas perbedaan antara keduanya. Dari sudut pandang lessee dulu, untuk finance lease itu secara definisi adalah di mana proses pemberian hak untuk menggunakan properti ini melibatkan pengalihan secara substansial seluruh risiko dan juga manfaat yang dimiliki oleh lessor ini. Artinya lessor ini akan memberikan hak kepada lessee atas propertinya yang disewa oleh lessee. Tetapi pemberian hak ini melibatkan adanya pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang dimiliki. Nah, maksud dari pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang dimiliki ini ditunjukkan dari 4 syarat di bawahnya. 4 syarat di bawahnya. Yang mana akan dikategorikan sebagai finance lease apabila salah satu dari 4 syarat yang ditulis di sini itu terpenuhi atau lolos. Salah satu dari 4 syarat, artinya nggak harus semua 4 syarat ini terpenuhi. Apabila salah satu saja terpenuhi, maka dikategorikan sebagai finance lease. Nah, sementara untuk operating lease itu adalah sewa menyewa biasa dengan mengakui beban sewa atau pendapatan sewa. Nah,
Maksud dari sewa menyewa biasa ini mungkin lebih ke analogi sebelumnya. Misal teman-teman kalau mau rental mobil, itu kan pengalihan secara substansial itu tidak diberikan kepada lesi, melainkan teman-teman hanya kalau kalian catat secara akuntansinya, teman-teman mengakui ada beban sewa terhadap cash karena kalian sewa mobil ya, dan juga bagi si lesernya atau pemberi sewanya itu akan mengakui pendapatan sewa cash pada pendapatan sewa. Itu adalah operating lease, sewa menyewa biasa, tidak ada pengalihan substansial aset terkait dengan risiko dan manfaat yang dimiliki. Atau dengan kata lain, operating lease ini maksudnya akan dikategorikan sebagai operating lease apabila 4 syarat ini tidak terpenuhi. Seluruh 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia masuk sebagai operating lease. Dan penjurnalannya sangat sederhana, seperti sewa menyewa biasa, di mana kalian mengakui beban sewa dan juga pendapatan sewa. Sementara kalau dia finance lease tadi, itu jurnalnya lebih kompleks, karena akan ada pengalihan kepemilikan aset misalnya. Artinya si lessor ini akan memberikan hak atas properti kan kepada lisi. Nah, nanti lisi itu otomatis akan mencatat list equipment atau peralatan sewa atau properti sewa. Nah, di debit, dan itu akan masuk ke bagian aset yang otomatis aset itu akan dihitung depresiasi dan lain sebagainya. Jadi lebih kompleks finance lease dibandingkan dengan operating lease. Nah, sementara dari sudut pandang lessor itu dibagi menjadi 2 jenis sewa juga. Yang pertama adalah operating lease, yang mana maksud dari operating lease untuk lessor itu sama dengan lesi ya, sama dengan lesi, yaitu sewa menyewa biasa. Dan juga jenis yang kedua adalah finance lease untuk lessor. Secara definisi sama dengan finance lease untuk lesi, yaitu pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset yang dimiliki oleh lessor. Nah, namun karena ada pengalihan hak ya, misal tadi pengalihan hak di mana properti atau equipment ini kita serahkan ke lesi, si lessor ini serahkan ke lesi, sehingga si lessor ini tidak akan mencatat depresiasi karena asetnya sudah dipindahkan ke lesi, seperti itu. Nah, namun di finance lease ini kita harus tentukan lagi apakah dia masuk direct financing atau sell type lease. Nah, perbedaannya adalah kalau direct financing itu fair value-nya akan sama dengan book value-nya. Ini BV ya, bukan BW. Akan sama dengan book value-nya. Sementara sell type lease itu tidak akan sama, sehingga nanti akan ada pengakuan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset yang disewakan. Nah, seperti itu. Nah, lalu di video kali ini saya akan fokus ke bagian awal di bab 21, yaitu di mana dalam hal melakukan penjurnalan secara akuntansinya, itu kalian harus menentukan terlebih dahulu masuk ke jenis mana sewa-sewa dari soal-soal yang diberikan, apakah finance lease atau operating lease. Nah, kita coba akan membahas 4 syarat ini sehingga kita bisa mengkategorikan bahwa transaksi sewa yang dilakukan antara lesi dan lessor masuk ke finance lease atau operating lease. Nah, 4 syarat itu antara lain, yang pertama adalah mengalihkan kepemilikan aset, kemudian opsi tawar-menawar pembelian, kemudian masa sewa dari umur ekonomis aset itu harus lebih besar dari 75%, kemudian PV minimal pembayaran sewa terhadap nilai wajar itu harus lebih besar dari 90%. Kita akan bahas secara lebih fokus dan juga detail terkait dengan 4 syarat ini, karena ini langkah awal yang harus kalian lakukan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan lease, sehingga kalian mengetahui apakah dia masuk kategori finance lease atau operating lease, karena penjurnalannya berbeda ya antara finance lease dan operating lease. Nah, kita akan fokus ke bagian ini. Nah, lalu oke, di sini ada 4 syarat ya.
Yang pertama itu ada pengalihan kepemilikan aset dari lessor ke lessee. Nah, cara mengetahui apakah syarat ini terpenuhi atau tidak itu tergantung nih. Apabila terdapat keterangan yang menunjukkan lessor memberikan aset pada lessee dalam soal, berarti syarat pertama ini dikatakan lolos. Nah, jadi indikatornya adalah untuk syarat pertama ini tergantung yang diketahui oleh soal, apakah ada keterangan aset itu akan diberikan ke lessee atau tidak. Nah, itu tergantung dari soal. Untuk syarat yang kedua, yaitu terdapat opsi tawar-menawar pembelian. Nah, syarat kedua ini akan lolos apabila terdapat keterangan dalam soal bargain purchase options di akhir masa sewa. Nah, ada pilihan opsi tawar-menawar atau pembelian gitu. Opsi pembelian untuk si lessee-nya. Jadi ya istilahnya lessee itu lessor itu memberikan hak kepada lessee atau memberikan opsi kepada lessee untuk mau beli nggak asetnya gitu. Kalau ada berarti dia masuk ke finance lease. Nah, kemudian yang ketiga adalah masa sewa dari umur ekonomis aset itu harus lebih besar dari 75%. Apa maksudnya? Nah, yaitu kita hitung dulu ini masa sewa dari umur ekonomis aset, yaitu dengan cara umur sewa misalnya kita sewa barang untuk berapa lama, itu adalah umur sewa. Kemudian umur ekonomis properti, artinya umur ekonomis ini berkaitan dengan masa manfaat ya, masa manfaat properti. Biasanya kalau kita beli aset itu langsung diketahui berapa umur ekonomis dari aset itu sendiri. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, hasilnya nanti kita lihat apakah dia lebih besar dari 75% atau tidak. Kalau dia lebih besar dari 75%, berarti dia lolos. Syarat ketiga dikatakan lolos. Apabila sebaliknya, di mana umur sewa dibagi umur ekonomis properti dikali 100% kurang dari 75%, berarti dia tidak lolos. Nah, syarat yang terakhir yaitu present value minimal pembayaran sewa terhadap nilai wajar itu harus lebih besar dari 90%. Nah, artinya kita hitung dulu berapa PV minimal lease payment-nya, kemudian dibagikan nilai wajar atau fair value. Nilai wajar ini pasti diketahui di dalam soal ya. Kalau PV minimal lease payment ini akan kita hitung dikalikan 100%. Dan apabila hasil dari ini lebih besar dibandingkan 90%, maka dikatakan syarat keempat lolos. Nah, cara menghitung PV minimal lease payment ini seperti apa? Saya bintangkan, yaitu dengan perhitungan anuitas. Karena sistemnya untuk pembayaran sewa itu kan pembayarannya angsuran, seperti itu. Pembayaran sewa itu pembayarannya angsuran. Jadi kita akan menggunakan PV angsuran, dimana kalau kalian ketahui bahwa PV angsuran itu terdiri dari dua ya, ordinary annuity atau annuity due. Dan biasanya kalau sewa itu dibayar di awal biasanya, tapi tergantung dari soal. Makanya di sini untuk rumusnya PV minimalist payment itu sama dengan rumus PVAD sama dengan rental payment atau R dikalikan dengan present value factor annuity due N, I. Nah, ini nanti silakan teman-teman carikan di tabel. Rental paymentnya diketahui di dalam soal, baru kalian dapat nilai berapa PV minimal lease payment. Nanti kalian bagikan dengan fair value dan kalikan 100%, hasilnya kalian bandingkan dengan 90%, lebih besar atau tidak. Kalau lebih besar berarti syarat keempat lolos, kalau tidak berarti tidak lolos, seperti itu. Nah, berikut contoh soalnya ya. Berikut kita coba identifikasi contoh soal yang sudah saya masukkan di video kali ini, di mana diketahui PTA menyewa properti dari PTB selama 6 tahun dengan pembayaran rental di awal tahun sebesar 1.200.000.
kayak rental di awal tahun, berarti annuity due. Kemudian properti dialihkan kepada penyewa dengan umur ekonomis properti 7 tahun. Oke, tingkat bunga pasar sebesar 8% dan nilai wajib properti adalah 8 juta rupiah. Tentukan jenis sewa yang dilakukan oleh lessee. Nah, berarti untuk menentukan jenis sewa ini berarti kita harus uji 4 syarat. Kalau salah satu dari syarat ini terpenuhi, berarti dia masuk sebagai finance lease. Kalau tidak, berarti operating lease. Syarat pertama, terdapat keterangan yang menunjukkan lessor memberikan aset pada lessee. Nah, kita cek di sini, PTA menyewa properti dari PTB selama 6 tahun dengan pembayaran yang terjadi awal tahun 9. Nah, ini ada keterangan bahwa properti dialihkan kepada penyewa dengan umur ekonomis properti adalah 7 tahun. Nah, berarti menandakan bahwa syarat pertama lolos. Ada keterangan bahwa lessor itu memberikan atau mengalihkan asetnya pada lessee, yang artinya nanti lessee akan mencatat aset yang disewakan ini di debit dan dimasukkan ke dalam bagian aset di laporan neraca atau laporan posisi keuangan, sehingga nanti harus dihitung berapa besar depresiasinya, seperti itu. Nah, syarat pertama lolos. Sebenarnya kalau syarat pertama sudah lolos, itu teman-teman nggak perlu untuk menghitung syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, karena di sini syaratnya adalah harus memenuhi salah satu dari 4 syarat ini. Berarti kalau syarat pertama sudah lolos, sebenarnya sudah menandakan bahwa jenis sewa yang dilakukan oleh lessee yaitu finance lease. Tapi nggak apa-apa, di sini untuk pelajaran kita akan coba cari 3 syarat lainnya apakah lolos atau tidak. Nah, syarat kedua itu terdapat keterangan dalam soal bargain purchase option atau ada opsi tawar-menawar atas aset. Tawar-menawar. Di sini tidak ada keterangan yang di dalam soal, sehingga di sini saya tulis tidak lolos syarat keduanya. Kemudian syarat ketiganya, kita tentukan umur sewa dibagi umur properti dikali 100%, apakah lebih besar dari 75% atau tidak. Nah, umur sewanya berapa? Di sini kita menyewa properti selama 6 tahun. Berarti umur sewanya adalah 6 tahun dibagikan dengan umur ekonomis properti 7 tahun, bagi 7 dikalikan dengan 100% ya, dapatlah nilai 85,7%. Dan ternyata 85,7% ini lebih besar dari 75%, berarti menunjukkan syarat ketiga lolos. Nah, sementara syarat terakhir itu kita harus hitung dulu berapa PV minimalis payment. PV minimalis payment itu pakai rumus R dikalikan dengan PVF AD N,I. N-nya adalah menggunakan umur sewa, yaitu 6 tahun. I-nya adalah bunga pasar 8%, pakai umur sewa. Nah, sehingga R ini diperoleh dari ini. Pembayaran rental di awal tahun sebesar 1.200.000, itu rental payment di awal, yaitu 1.200.000 dikalikan dengan angka ini diambil dari tabel ya, dapat 4,9921, sehingga totalnya adalah 5.991.252. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus ini untuk dibandingkan apakah dia lebih besar dari 90% atau tidak. Berarti nilai ini, PV minimal ini dibagikan dengan fair value. Fair value-nya di mana? Di sini, diketahui di dalam soal. Nilai wajib properti 8 juta. Dibagi 8 juta dikali 100%, dapat 74,8%. Yang mana 74,8% ini lebih kecil dibandingkan 90%. Berarti dia tidak lolos, harusnya lebih besar. Nah, sehingga kalau kalian sudah mengetahui jenis sewanya adalah finance lease, berarti nanti untuk penjurnalannya kalian mengikuti langkah-langkah jurnal yang ada di buku dengan jenis listnya atau jenis sewanya adalah finance lease. Oke, sekian di video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.